Dana reses anggota DPR dan DPRD. Banyak narasi konyol yang bilang anggota DPRD itu dapat gaji tambahan berupa dana reses. Dan kita memang sering kan dengar istilah dana reses yang diterima oleh anggota DPR. Dan masalahnya banyak yang mengira itu uang tunai yang langsung masuk ke kantong pribadinya anggota DPR. Padahal ceritanya lebih rumit dan jumlahnya bikin geleng-geleng kepala. Pertanyaannya, berapa sebenarnya dana reses DPR per tahun? Mari kita bahas. Pertama, soal mekanisme. Dana reses itu bukan gaji tambahan. Dana ini diturunkan lewat Sekretariat Jenderal DPR untuk membiayai kegiatan serap aspirasi anggota DPR di dapilnya masing-masing. Dananya bisa untuk sewa tempat, konsumsi, transportasi, dokumentasi, sampai laporan. Bahkan banyak kok anggota DPR yang pakai itu untuk disumbangin kepada masyarakat secara langsung yang hadir di kegiatan reses. Jadi secara aturan, nggak bisa dipakai untuk kepentingan pribadi atau kampanye politik. Kedua, aturan pemakaian. Peraturan DPR menyebut dana reses itu hanya boleh dipakai untuk serap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Anggota DPR wajib bikin laporan resmi, jumlah pertemuan, peserta, sampai aspirasi yang terkumpul. Hasilnya nanti masuk ke pokok pikiran DPR. Nanti kita bahas khusus ya soal dana pokir atau pokok pikiran DPR. Ketiga, soal jumlah. Nah, ini yang bikin banyak versi di publik. Pertama, ada versi Krisdayanti. Anggota DPR tunjangan reses sekitar 140 juta sekali reses. Kalau setahun ada 8 kali reses, maka berarti total 1,12 miliar. Di sisi lain, laporan media sosial atau beberapa riset menyebut angka lebih besar. Ada yang menyebut 2,2 miliar alias 5 kali, berarti 450 juta per sekali. Atau ada juga yang menyebut sekitar 2,5 miliar per tahun. Ketiga, bahkan menurut Fitra, kalau dihitung dengan dana aspirasi atau pokok pikiran DPR, potensi anggarannya bisa tembus 4,2 miliar per tahun per anggota. Keempat, catatan paling penting nih, nggak ada aturan resmi yang menyebut angka fix untuk dana reses. Semua angka di atas adalah estimasi dari berbagai sumber, baik itu keterangan anggota DPR, media, maupun lembaga riset. Jadi kisarannya memang beda-beda, tapi intinya dana reses itu melekat pada setiap anggota DPR. Dan itu bukan ratusan juta lagi, tapi miliaran per tahun. Sebagai penutup saya ingin bilang, jelas ya bahwa dana reses itu bukan gaji tambahan. Jadi sesat tuh orang-orang yang membodohi kalian dengan mengatakan gaji tambahan anggota DPR berupa dana reses. Dan itu memang anggaran resmi untuk melakukan kegiatan serap aspirasi. Hanya aja besarannya memang bikin geleng-geleng. Dan menurut kalian layak nggak anggaran sebesar itu untuk kegiatan reses setiap anggota DPR? Berikan pendapatmu.